kebangsaan. Pertama, pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars LPDP. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, sesi penyampaian materi. Keempat, sesi konseling. Kelima, tips menulis esai. Dan terakhir, penutup. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars LPDP. Olehnya itu, untuk teman-teman, sekali lagi dimohon untuk duduk dalam keadaan sigap. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Hadirin teman-teman sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan secara bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forokbesi Pribadi Kasamsul Akbar. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik ya.
Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat, Ibu Ketua Mata Garuda Maluku Utara yang kita banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga teman-teman semua panitia yang luar biasa dan juga awardee dan peserta yang antusias pada hari ini. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan Muhammad. Kegiatan yang kami siapkan beberapa hari sebelumnya ini insya Allah berjalan dengan maksimal. Teman-teman semua yang saya banggakan, Forum BESI sendiri didirikan oleh Mata Garuda Maluku Utara sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kalau salah mungkin dikoreksi ya sama Ibu Ketua nanti. Tidak lain dengan tujuan untuk membantu semaksimal mungkin peserta atau calon peserta yang ingin mendaftarkan diri studi lanjut dengan beasiswa LPDP. Nah, saat ini kami yang bertugas untuk melanjutkan tugas itu akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam hal membentuk support system yang baik bagi teman-teman, memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan kita berharap bahwa karena beasiswa LPDP ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, terutama masyarakat Indonesia. Jadi silakan teman-teman dimaksimal mungkin segera daftar, cari informasi, belajar semaksimal mungkin supaya kita bisa lolos sama-sama dan bisa memanfaatkan anugerah ini. Karena dengan daftarnya teman-teman sendiri sebenarnya itu kalau pendaftarnya banyak, LPDP sendiri akan membuat kebijakan yang memperbarui kebijakannya untuk meningkatkan kuota peserta yang diterima. Jadi jangan dulu pikir banyak, daftar dulu saja, gagal daftar lagi. Jadi semakin banyak yang daftar, mudah-mudahan semakin banyak juga kuota yang nanti akan dibuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami nanti ada link form evaluasi yang mohon teman-teman peserta webinar untuk diisi agar kami bisa melihat bagaimana respon dan juga evaluasi yang akan kami lakukan pada kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Itu saja mungkin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samsul Akbar atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Mata Garuda Maluku Utara, sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Pribadi Kak Herawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Denia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Forum BESI Maluku Utara periode 2022-2024 Kak Akbar yang baru saja dilantik minggu lalu. Dan yang saya hormati pula para pemateri yang berkesempatan hadir dan meluangkan waktu dan ilmunya untuk kegiatan sosialisasi beasiswa Mata Garuda Maluku Utara. Yang saya hormati Ibu Dr. Fadilah, yang saya hormati Kak Idhar, yang saya hormati Kak Hikmah Santi, yang saya hormati Kak Lasahrudin dan seluruh panitia moderator yang bekerja sama untuk mensukseskan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah disampaikan, Forum BESI ini memang secara khusus program yang dibuat untuk membantu teman-teman seluruh Indonesia untuk mempersiapkan beasiswa LPDP, yang mana Forum BESI itu sendiri kepanjangannya Forum Konsultasi dan Orientasi Studi Lanjut oleh Mata Garuda Maluku Utara, dan ini sudah merupakan tahun kedua kegiatan ini mungkin general untuk teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP diharapkan untuk selalu membaca panduan update informasi di sosial media LPDP maupun di websitenya, dan selalu fokus ke panduan yang diterbitkan oleh LPDP karena banyak sekali pertanyaan atau mitos-mitos yang berseliweran di luar sana. Jika teman-teman kurang yakin, silakan bisa bertanya ke sumber yang terpercaya.
misalnya teman-teman punya alumni atau award yang dikenal, kalau memang misalnya belum ada jawaban yang tepat, silakan membuat tiket bantuan lewat email, telepon, ataupun lewat fax gitu. Jadi teman-teman di sini tidak akan mendapat informasi yang salah. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mencoba LPDP, uh, di sesi ini kita juga membuka breakout room yang mana teman-teman newbies yang baru mendaftar bisa bergabung di breakout room tersebut yang masih baru. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mencoba beberapa kali namun belum berhasil, belum rezeki, teman-teman bisa join breakout room tersendiri. Baik juga teman-teman yang ingin mendaftarkan untuk program studi tujuan luar negeri, dalam negeri, dokter spesialis maupun lainnya. Nanti setelah sesi sosialisasi ini akan dibuka breakout room berdasarkan kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan breakout room tersebut untuk bertanya kepada alumni dan awardi selama 30 menit ke depan. Um, Kita juga punya grup WhatsApp, ada 3 grup WhatsApp yang sebenarnya kita fokuskan. Yang pertama untuk Maluku Utara dan 2 untuk umum. Dan juga kita punya sosial media yang aktif, teman-teman bisa follow untuk mengupdate informasi. Dan teman-teman juga diharapkan untuk aktif di grup, artinya bertanya langsung ke grup. Bukan berarti kita tidak mau menjawab secara personal, tapi ini untuk membantu juga teman-teman yang lainnya agar mendapat informasi yang sama ketika memang terjadi kebingungan gitu teman-teman. Jadi stay aktif aja di grup karena di LPDP ini kita tidak punya saingan, LPDP ini tidak punya kuota. Semua akan lulus selama teman-teman memenuhi poin passing grade. Jadi misalnya passing grade-nya misalnya 700, selama 1.000 orang lulus 700 passing grade itu 2.000 orang lulus, teman-teman akan lulus gitu. Jadi kita sama-sama membantu saja satu-satu dengan yang lainnya untuk kita sama-sama bisa lulus LPDP bersama-sama. Mungkin itu singkat dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi LPDP oleh Forok Besi Mata Garuda Maluku Utara tahun 2024 secara resmi dinyatakan dibuka. Baik, selamat belajar teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Herawati atas sambutan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Teman-teman sekalian, selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Olehnya, kami mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background. Selanjutnya, saya persilakan kepada panitia untuk memimpin sesi foto bersama. Baik teman-teman, saya akan ambil dokumentasi di slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Kameranya jangan lupa diaktifkan ya teman-teman. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki momen yang kita tunggu-tunggu secara bersama, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, saya himbau kepada teman-teman semua untuk menyimak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita kali ini. Dan untuk sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan pada saat sesi konseling nanti. Pertama, pemateri pertama akan disampaikan oleh Kak Udin, yang mana Kak Udin akan menyampaikan materi tentang beasiswa dalam negeri. Namun, saya akan membacakan dulu nih informasi data diri Kak Udin. Nama lengkap Kak Udin yaitu Syahrudin Lasuci dan S1 di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, program studi informatika, dan melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin, Magister Teknik Elektro, PK 231, dan alhamdulillah juga Kak Udin sudah bekerja sebagai PNS di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Kak Udin untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan dengan waktu 15 menit. Ya, baik. Terima kasih Kak Dania selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada
pagi hari ini. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama warahmatullahi bersyukur kita wabarakatuh. kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Salam dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Mata Garuda Kak Herawati, Pak Ketua Forum BESI Kak Samsul Akbar, kemudian para pemateri Kak Idhar, Dr. Fadila dan Kak Santi. Baik teman-teman para pejuang LPDP yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi tentang sosialisasi beasiswa LPDP di dalam negeri. Saya izin share screen. Ya. Pada teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini untuk sosialisasi beasiswa LPDP di tahap 2, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang beasiswa, saya menyampaikan dulu terkait LPDP. Jadi LPDP merupakan satu lembaga pengelola dana pendidikan yang diamanatkan oleh negara untuk mengelola dana pendidikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2021. Jadi salah satu tujuan besar LPDP yaitu bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin masa depan yang mana bisa membangun Indonesia, salah satunya untuk mendorong visi negara kita di tahun 2045, yakni Indonesia Emas di tahun 2045. Target dari LPDP ketika melihat potensi dari Indonesia, apalagi di era bonus demografi saat ini, kita memiliki populasi yang luar biasa, 278 juta, kemudian potensi ekonomi yang nantinya diharapkan kita memiliki SDM yang sangat luar biasa nantinya di 2045. Ketika saya PK kemarin, Pak Dwi Larso menginginkan selaku Direktur beasiswa LPDP, beliau menginginkan ke depan kita memiliki SDM yang nantinya memiliki daya saing untuk tingkat global. Selanjutnya, visi Indonesia Maju 2045 untuk mewujudkan itu ditargetkan kita memiliki pendapatan per kapita dari $5.000 kemudian menjadi $15.000 di tahun 2045. Dalam salah satu penguatannya itu adalah bagaimana penguatan SDM, sebab kita memiliki begitu banyak sumber daya alam, begitu banyak potensi, namun kita masih memiliki kekurangan, salah satunya di usia produktif di gelar S2 dan S3. Kalau kita bandingkan di slide ini, kita bandingkan Indonesia hanya selisihnya 0,49% untuk gelar S2, S3 dibanding dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang nilainya 2,43%. Sedangkan di negara-negara maju 9,8%. Jadi inilah salah satu sebab kenapa LPDP begitu gencar kemudian membuatkan program untuk beasiswa bagi kita sekalian, anak bangsa, sehingga kita bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bagaimana berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Nah, ini rasio ideal yang seharusnya ingin dicapai. Kemarin ketika di PK di 331 triliun untuk anggaran LPDP untuk memenuhi kontribusi minimal 5%. Bahkan Pak Dwi Larso memberikan penegasan anggaran yang nanti dia upayakan kalau bisa maksimal sampai 1.000 triliun. Tapi kata beliau 331 itu sudah bisa kita melewati dari angka 0, tadi menuju kepada 5% untuk peningkatan rasio pendidikan tinggi di S2 dan S3. Nah, bahkan untuk di kampus-kampus besar di dunia itu rata-rata sudah memiliki dana abadi dengan setara 1.000 triliun. Karenanya salah satu potensi besar yang dimiliki oleh negara kita saat ini yaitu potensi SDA, namun kita masih memiliki gap yang begitu besar terkait potensi SDM yang ada pada negara kita, sehingga LPDP memberikan ruang yang sangat besar
untuk kita, terutama di Maluku Utara daerah afirmasi, agar kita kemudian memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari S3. Saat ini yang sudah 4 triliun, dan dari 3 batch 2 itu sekitar 5.000 yang diterima. Namun yang dikali kemarin ketika saya ikut PK, data yang terakhir itu sekitar sudah 10.000 penerima di tahun ini yang diterima. Jadi waktu ke waktu sebagaimana disampaikan oleh Bu Ketua tadi, itu penerimaan beasiswa LPDP itu senantiasa ditingkatkan karena memang tidak ada kuota. Apabila kita memenuhi passing grade bisa dinyatakan bisa menerima beasiswa ini. Nah, ini penerima beasiswa saat ini sudah kurang lebih 45.000 yang menerima, dan seperti saya sampaikan dari waktu ke waktu senantiasa kemudian dia meningkat karena ini target bangsa negara ini sendiri untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045. Nah, ini terkait dana LPDP kemudian yang menyebar di berbagai kementerian agama dan lain-lain. Nah, ini untuk layanan program beasiswa LPDP ada banyak sekali. Nanti di salah satunya untuk di daerah afirmasi, yang kabar gembiranya di afirmasi kali ini itu untuk dalam negeri itu sudah tidak ada persyaratan TOEFL. Nah, ini waktu PK kemarin sempat saya tanyakan secara pribadi ke Pak Dwi Larso terkait kelonggaran untuk daerah afirmasi agar kemudian bisa didorong sama seperti putra-putri Papua yang kemudian tidak memiliki syarat TOEFL. Nah, beliau mengatakan akan ada kebijakan itu. Ternyata di gelombang kedua sudah diakomodir terkait apa yang kemudian kita sampaikan. Karena di angkatan saja itu untuk daerah afirmasi yang paling banyak itu NTT, dan termasuk yang tersedikit itu Maluku Utara. Karenanya teman-teman sekalian jangan berkecil hati, kita diberikan ruang yang sangat besar apalagi di daerah afirmasi. Kemudian di daerah-daerah timur itu Pak Dwi Larso itu sangat gencar. Jadi apa yang sudah kita sampaikan kalau kemarin di saat PK, alhamdulillah diakomodir. Salah satunya itu tidak ada persyaratan TOEFL untuk magister di dalam negeri maupun dokter di dalam negeri. Nah, ini program-program beasiswa kolaborasi antara LPDP dengan Kemendikbudristek. Ini juga di Kemenak. Jadi secara umum yang ingin saya sampaikan bahwa targeting LPDP memang penguatan SDM. Jadi penguatan SDM untuk memenuhi peran-peran kita di berbagai sektor. Karena kita lihat sendiri Maluku Utara dengan berbagai sektor, misalnya kita punya sektor pertambangan, kita punya sektor perikanan, kita punya sektor pertanian. Tapi kita minim SDM untuk pengelolaan. Ini yang menyebabkan kita terjadinya gap antara ketersediaan resource dengan resource sumber daya alam dengan ketimpangan antara SDM. Karenanya LPDP begitu gencar kemudian memberikan program beasiswa pada bangsa kita mampu memberikan peran dan kontribusi kita bagi Indonesia. Nah, ini list beasiswa. Untuk beasiswa ada beasiswa afirmasi, ada targeted, kemudian beasiswa prioritas, dan ada beasiswa reguler. Nah, ini kampus-kampus tujuan favorit di LPDP. Pada saat sosialisasi kemarin untuk tahap 2, ini kampus yang paling dominan. Nah, arahan dari sosialisasi kemarin itu agar kita kalau yang ke luar negeri bisa kemudian mengambil kampus-kampus yang di luar dari daftar ini, agar kita sebagai anak bangsa memiliki wawasan global
untuk bisa melihat bagaimana Indonesia ke depan. Sebab LPDP itu sudah memberikan banyak sekali daftar kampus-kampus top luar negeri yang tidak hanya ada di dalam daftar ini, baik di dalam negeri juga, yang mana kita bisa mengambil kesempatan itu supaya kita bisa melihat perkembangan. Kalau semakin banyak anak bangsa yang kemudian melihat perkembangan secara global, maka kita bisa memanaskan mesin negara ini untuk kita bisa menuju Indonesia kemudian bisa memiliki daya saing secara global. Ini program-program studi yang unggulan yang sering diambil awardee. Kemudian jumlah pendaftar LPDP dari waktu ke waktu senantiasa meningkat. Jadi teman-teman sekalian, kita khususnya di wilayah timur, Maluku Utara itu saya sangat miris ketika kemudian banyak sekali peluang yang kita miliki, tetapi kita tidak tahu. Bahkan ada di antara kita yang belum dapat info LPDP itu apa. Dan mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa saling kasih info kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang-orang di Maluku Utara kemudian memiliki peluang, atau teman-teman di Indonesia kalian memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa yang dibiayai oleh LPDP. Ini beasiswa untuk prioritas yang kerjasama LPDP dengan beberapa kampus tertentu. Ini secara umum tahapan seleksi beasiswa LPDP ada 2 jalur, yang sudah memiliki LOE sama yang belum. Kalau yang sudah memiliki langsung lompat setelah tahap administrasi, lompat ke tahap seleksi substansi, kemudian setelah itu penetapan penerima beasiswa. Yang belum memiliki LOE nanti mengikuti tes bakat skolastik, baru setelah dinyatakan lulus memenuhi passing grade, maka dilanjutkan dengan seleksi substansi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat dalam berjuang untuk di beasiswa LPDP. Saya kembalikan ke moderator keadaannya. Silakan. Ya, terima kasih Kak Udi atas penyampaian materi yang begitu sangat menarik. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, dibawakan sumber yang luar biasa juga, yaitu Kak Idhar akan membawakan materi beasiswa luar negeri. Namun saya akan membacakan dulu informasi data diri Kak Idhar. Nama lengkap Kak Idhar yaitu Kak Idhar Mukhtar dan S1 di Prodi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di Lancaster University dan sekarang masih mendaftar universitas. Dan alhamdulillah Kak Idhar juga bekerja sebagai pegawai BUMN di PT Petrosia Tbk. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Kak Idhar untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan dengan waktu 15 menit. Oke, terima kasih Mbak Dania ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Idhar Mukhtar. Saya dari Ternate, Maluku Utara ya. Mohon maaf ini kamera saya agak buruk. Tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja teman-teman. Oh ya, ini karena orang sama-sama orang Ternate, mungkin kita lebih enak pakai bahasa torang-torang saja ya. Oke teman-teman, maksudnya teman-teman dari Maluku Utara semua ya. Mungkin udah saya share screen sudah kali ya? Sudah Kelihatan ya? Oke, Sudah terima aman. kasih. Terima kasih teman-teman. Betul seperti yang disampaikan oleh Kak Udin tadi, bahwa dari LPDP ini memiliki beberapa program ya. Salah satunya ini ada program terkait dengan beasiswa afirmasi, kemudian targeted, dan lain-lain ya. Bahkan sampai ke reguler nanti. Untuk teman-teman terkait dengan program-program ini mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Oh, sorry, kita pakai bahasa Indonesia. Oh, siap-siap. Oke, jadi nanti kita pakai bahasa Indonesia ya. Sorry. Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa program yang akan saya jelaskan. Pertama itu adalah program afirmasi ya. Program afirmasi ini yang saya daftar juga. Jadi saya daftar program afirmasi ini, tadi kan ada jalur pertama dan kedua yaitu LOE dan non-LOE ya. Dan alhamdulillah saya daftarnya dengan jalur LOE. Jadi sebelum saya masuk ke
mendaftar ke LPDP, saya udah memiliki LOE dari Lancaster University untuk Environmental Management and Analytics ya. Jadi saya udah dapat kampus duluan, udah diterima kampus, baru saya daftar ke beasiswa afirmasi ini. Kebetulan saya dari Ternate gitu. Dan benar, afirmasi ini untuk beberapa pendaftar tertentu ya, kayak misalnya dari ini salah satunya kayak misalnya dari beasiswa untuk beasiswa putra putri Papua gitu kan, ada beberapa syarat-syarat yang mungkin berbeda dari beasiswa lainnya, kayak contoh mungkin syarat bahasa nggak dipersyaratkan, syarat IPK nggak dipersyaratkan gitu kan. Tapi untuk terkait dengan benefit akan didapat tuh sama aja, nggak bakal beda, itu udah dijamin gitu. Dan udah pasti misalnya dijanjikan bahwa apa pendaftar-pendaftar seperti apa yang bisa daftar gitu kan. Ya khususnya mahasiswa atau lulusan S1 dulu gitu untuk yang S2 gitu kan, dan memiliki KTP asli atau kartu keluarga dari Papua gitu untuk beasiswa Putri Papua ya. Nah, kita next. Nah, ini beasiswa daerah afirmasi ini yang saya daftar ya. Yang saya daftar ya ini memang untuk pendaftaran ini salah satunya adalah persyaratannya ialah KTP ya salah satunya, dan bukti kependudukan seperti dari lurah ya kan, nggak beda jauh sih sama teman-teman afirmasi Putri Papua. Bukti dari lurah, surat keterangan yang maksudnya mengatakan bahwa kita tuh sudah 10 tahun di tempat itu, misalnya dari SD sampai SMP, SMA itu di situ. Jadi nanti dibuktikan juga pakai ijazah juga boleh, karena ada beberapa ketentuan, misalnya saya kemarin pakai ijazah SD, SMP, SMA, ada juga yang pakai keterangan lurah. Ya penting betul-betul lebih dari 10 tahun gitu teman-teman. Dan untuk usia maksimal itu untuk magister 47 dan doktor 50. Kemudian yang terbaru ya tadi yang dikatakan oleh Kak Udin bahwa ya di dalam negeri nggak dipersyaratkan. Kemudian untuk TOEFL ITP untuk luar negeri masih dibutuhkan ya. Begitu juga TOEFL IBT, PTE, akademik ya. Kemudian IELTS, kebetulan kemarin saya daftarnya pakai IELTS, jadi saya ambil IELTS dulu, saya LOA, baru saya daftar LPDP. Jadi saya bakal ikut IELTS, soalnya di afirmasi ini bakal ada program pengayaan bahasa ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang dari afirmasi ini bakal dapat fasilitas itu, khusus untuk teman-teman afirmasi itu bakal dikasih fasilitas pengayaan bahasa. Jadi bakal dilatih, dikasih materi-materi untuk terkait dengan pengayaan bahasa. Supaya apa? Supaya memenuhi terkait dengan kebutuhan atau standar dari kampus. Kayak contoh di kampus saya minimal misalnya IELTS 6,5. Tapi teman-teman daftar LPDP untuk luar negeri dengan IELTS 6,0 ya nggak masalah gitu. Tapi nanti once memang sudah terdaftar dan nanti sudah bisa punya kesempatan untuk dapat PB, nanti bakal belajar sampai IELTS-nya bakal naik ke sesuai dengan ketentuan kampus gitu. Harapannya kayak gitu untuk PB. Kemudian dokter dalam negeri juga nggak dipersyaratkan, dokter luar negeri ya masih sama ya dengan magisternya untuk persyaratan bahasa Inggris. Ya, untuk syarat IPK magister 2,5 dan dokter 3,6. Oke, kemudian proses seleksinya nggak beda jauh teman-teman. Ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik. Cuman alhamdulillah kemarin saya nggak nggak seleksi bakat skolastik, jadi saya langsung ke seleksi substansi. Kemudian ya beberapa tujuan kampus nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di websitenya LPDP. Itu sangat banyak ya teman-teman. Dan mungkin tips-tips dari saya jika mau mengejar LOA, kalau bisa ya sebulan atau 2 bulan sebelum pembukaan LPDP sudah mengejar ya. Kemarin saya daftar 3 kampus, alhamdulillah 3 keterima, tapi saya cuma bisa milih satu aja buat masukin LOA gitu. Jadi mungkin itu tips saya terkait yang teman-teman mengejar LOA dulu. Oke. Ya, ini terkait dengan peraturan-peraturannya ya, terdapat 56 kabupaten dan 96 kabupaten kota dari 15 provinsi gitu kan. Ada beberapa provinsi teman-teman bisa lihat. Kemudian ya di sini bisa lihat ya ada provinsi ada kabupaten pesisir barat, kemudian dari provinsi Sumatera Barat, Utara, Nusa Tenggara Barat, NTT ya, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara. Apalagi kalau teman-teman dari Maluku Utara tuh kayaknya semua ya, 10 kabupaten kota nih masuk semua. Bahkan kota Ternate yang salah satunya yang kita bilang kota yang cukup signifikan gitu kan, yang menjadi kota singgah mau kemana-mana gitu, ke Ternate dulu ya, itu masih masuk ke daerah afirmasi. Jadi teman-teman saya sangat sarankan yang apalagi dari Maluku Utara, jangan ragu gitu buat mendaftar beasiswa afirmasi ini, karena benefit yang didapatkan banyak gitu kan, dan penyesuaiannya juga
menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah mikir-mikir ya kalau bisa ya daftar aja. Apalagi walaupun belum punya uang nggak apa-apa. Justru teman-teman bakal nanti banyak pilihan ya bisa milih 3 kampus bahkan gitu kan. Kalau saya kemarin kena LOA jadi saya milih 1. Oke, ini ada Papua Barat, Papua sampai Papua Barat Daya. Hampir 15 provinsi ya. Jadi setengah Indonesia tuh kita masuk. Kemudian untuk beasiswa prasejahtera di sini ya teman-teman ada ya untuk perbedaannya mungkin terkait dengan yang mungkin kurang mampu deh gitu. Jadi kayak mungkin perlu salah satunya adalah merupakan penerima bantuan iuran, PBI, kemudian bantuan pangan non tunai. Jadi ada beberapa persyaratan. Cuman nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian untuk proses seleksinya nggak beda jauh juga. Ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, seleksi substansi juga. Dan sama untuk magister dalam negerinya tidak dipersyaratkan. Itu sih. Silahkan juga mau daftar untuk bayar. Kemudian untuk penyandang disabilitas ya, untuk teman-teman yang mungkin memiliki terkait dengan disabilitas, penyandang disabilitas, boleh juga LPDP sangat membuka teman-teman untuk mendaftar program ini gitu. Jadi LPDP itu sebagai pengelola dana keuangan ya, itu sangat membuka peluang untuk semuanya, untuk bisa belajar, untuk bisa memperoleh pendidikan lebih baik gitu. Jadi teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas bisa mencoba ini, dan magister dalam negeri juga tidak dipersyaratkan ya untuk syarat bahasa, dan itu sangat baik gitu. Artinya bisa langsung fokus teman-teman untuk mendaftar LPDP bahkan untuk mengejar LOA ya. Dan kemudian ada beberapa hal-hal yang mungkin agak berbeda ya teman-teman untuk terkait mungkin dengan tesnya dan lain-lain. Mungkin saya belum tahu banyak terkait disabilitas, tapi proses seleksinya tuh dia seleksi administrasi dan langsung substansi loh. Dia tidak ada seleksi skolastik ya, mungkin ini yang terbaru atau apa, tapi ya itu dia hanya 2 gitu teman-teman. Ya ini yang pengayaan bahasa yang tadi saya katakan ya, itu merupakan program yang disiapkan bagi calon penerima beasiswa atau CPB gitu. Untuk program afirmasi, kemudian peserta PB program afirmasi yang belum memiliki LOA kondisional. Jadi teman-teman yang daftar beasiswa tapi belum ada LOE atau letter of acceptance gitu ya, surat diterima oleh kampus unconditional gitu. Unconditional itu berarti tanpa syarat apapun bahwa dia ini telah diterima, berarti IELTS-nya mencukupi, nilai mencukupi gitu. Itu bisa untuk mengikuti PB. Dan itu diberikan selama 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Oke. Nanti teman-teman bakal belajar terkait dengan IELTS dan TOEFL sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk beasiswa targeted ya. Targeted dibuka untuk teman-teman PNS, CPNS ya, TNI, Polri, itu sangat dibuka juga, bahkan memiliki program khusus ya untuk hal itu. Terkait dengan perbedaannya sih, mungkin dia masih ada ya persyaratan TOEFL dalam negeri, yaitu TOEFL ITP, IELTS juga masih ada ya, dan begitupun untuk magister luar negeri dan doktor. Jadi semua masih ada persyaratan bahasa Inggrisnya, syarat bahasanya ya. Kemudian untuk syarat IPK-nya dia tidak jauh ya dari mungkin ini udah hampir kayak reguler. Untuk luar negeri itu 3,0 dan magister juga dalam negeri juga sama, dan dokter luar negeri dan dalam negeri juga 3,0 dan 3,25. Oke. Ya, kemudian ini ada beasiswa kewirausahaan ya. Ini untuk teman-teman pengusaha yang lebih dia lebih mudah untuk terkait dengan sertifikatnya di 2,50. Ini untuk ada juga untuk beasiswa pendidikan kader ulama ya teman-teman. Ini menyesuaikan juga masih memiliki syarat bahasa, namun untuk magisternya juga sama di IPK 3,0 dan doktoral di minimal 3,25. Ini untuk beasiswa doktor dan talenta ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi untuk fast track. Jadi yang misalnya doktoral lulusan 27 tahun gitu ya, memiliki fast track biasanya lewatnya di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti bakal dijelaskan untuk dokter spesialis ya dari pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih Kak Idhar luar biasa atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke materi ketiga, materi yang tak kalah spesial, yaitu materi ketiga tentang beasiswa dokter spesialis yang dibawakan langsung oleh Dokter Fadila. Namun, saya akan membacakan informasi data diri Dokter Fadila. Nama lengkap Dokter Fadila yaitu Fadila Nurilaya dan S1 di kedokteran di Universitas Hasanuddin dan melanjutkan PPDS Neurologi di Universitas Hasanuddin juga PK 214. Alhamdulillah, Dr. Fadila bekerja sebagai dosen PNS di Universitas Hairun Ternate. Untuk itu, langsung saja saya persilakan kepada Dr. Fadila untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan dalam waktu 15 menit. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu, jelas. Ya, terima kasih. Terdengar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa hadir dalam sesi webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Mata Garuda Maluku Utara dan juga Ketua Porok Besi Maluku Utara yang telah memfasilitasi terlaksananya webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, tadi moderator sudah memperkenalkan saya. Saya Dr. Fadilah Nur Ilahiyah, teman-teman bisa memanggil saya Dr. Nuri. Saya award di LPDP PK 214. Saya mendaftar LPDP itu periode pertama di akhir tahun 2022, di mana beasiswa dokter spesialis dan subspesialis dibuka untuk pertama kalinya setelah vakum selama beberapa tahun. Jadi alhamdulillah pada pendaftaran saat itu saya mencoba dan saya ternyata rezeki saya untuk lulus ya. Alhamdulillah. Iya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang ikut webinar pada pagi hari ini juga punya kesempatan yang sama seperti yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelum saya memulai, saya minta tolong untuk teman-teman sejawat saya yang akan mendaftar ataupun yang sudah mendaftar untuk raise hand, karena mungkin untuk sosialisasi dokter spesialis dan subspesialis ini lebih dikhususkan untuk teman-teman sejawat saya, dokter umum ataupun dokter spesialis yang akan melanjutkan studi spesialis dan subspesialis. Bisa tolong raise hand supaya saya tahu ada berapa orang? Kenapa sedikit sekali ya yang raise hand? Sedikit mungkin ya yang mendaftar dari spesialis ya. Baru 3. Dr. Sayuti, Assalamualaikum dok. Oke. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Dr. Sayuti ini teman sejawat saya waktu di Halmahera Timur ya. Kami sama-sama tugas dulu di Halmahera. Dan tahun ini kayaknya mau mencoba ya dok, untuk mendaftar ya dok. Iya, dokter. Oke. Ya, walaupun pendaftar yang ikut sosialisasi hari ini ternyata nggak sebanyak yang saya harapkan ya, cuman beberapa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman sejawat untuk mempersiapkan diri pada pendaftaran batch 2 LPDP tahun 2024 ini, 2024 ini. Saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat, Dok? Baik. Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan banyak bicara soal program pendaftaran dokter spesialis dan subspesialis, karena saya kira sebagian besar teman-teman sudah tahu dan sudah mengikuti, saya harapkan sudah mengikuti sosialisasi resmi dari LPDP yang baru saja diadakan di kanal YouTube LPDP, kanal YouTube resmi LPDP kurang lebih 4 hari sampai 5 hari yang lalu ya. Jadi mungkin di sini saya hanya akan mereview dan menekankan kembali hal-hal penting yang harus dokter perhatikan saat mendaftar di batch 2 LPDP, karena ada perubahan, ada beberapa perubahan
yang tidak ada pada batch pertama. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua pemateri di awal bahwa LPDP adalah sebuah mandat dari Presiden untuk mengelola dana abadi pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus terang, kita sangat beruntung ya untuk dokter spesialis dan subspesialis dapat difasilitasi oleh LPDP untuk melanjutkan studi spesialis dan subspesialis. Visi dan misinya saya kira tadi sudah dijelaskan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa program beasiswa dokter spesialis dan subspesialis merupakan program beasiswa kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Kesehatan yang dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia dokter spesialis dan subspesialis dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan spesialistik di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu strategi LPDP menuju Indonesia Maju 2045. Jadi perguruan tinggi top tujuan khususnya untuk Fakultas Kedokteran itu yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Brawijaya, Hasanuddin, UNM, Universitas Negeri Malang, Diponegoro, dan Universitas 11 Maret. Ya. Ini khusus untuk program studi spesialis dan subspesialis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa peminat dari pendaftar beasiswa LPDP ini meningkat tajam. Di periode saya, di akhir tahun 2022 itu baru 19.000 orang yang memberanikan diri untuk mendaftar spesialis dan subspesialis. Namun di akhir tahun 2023 meningkat hampir 2 kali lipat ya pendaftar, jadi persaingan sangat ketat. Jadi diharapkan kepada teman-teman yang baru akan mendaftar agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Saya berikan gambaran umum tentang tahapan seleksi ya bagi teman-teman dokter yang akan mendaftar. Jadi ada 3 tahapan dari program ini sama seperti yang lainnya, yaitu seleksi administrasi, seleksi skolastik, dan seleksi substansi. Jadi untuk program spesialis dan subspesialis juga berlaku LOA unconditional ya dok. Jadi teman-teman jika sudah memiliki LOA maka teman-teman tidak perlu ikut tes seleksi bakat skolastik, teman-teman hanya akan langsung mengikuti seleksi substansi. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki LOA maka harus mengikuti proses seleksi bakat skolastik dan kemudian seleksi substansi. Untuk di kedokteran sendiri, untuk program dokter spesialis dan subspesialis itu hanya ada beberapa universitas yang bersedia memberikan LOA. Jadi mungkin sebagian besar dari pendaftar spesialis dan subspesialis itu belum memiliki LOA. Jadi rata-rata mengikuti tahapan seleksi bakat skolastik. Jadwal seleksi untuk tahap batch 2, saya kira teman-teman sudah tahu ya. Jadi pada pembukaan pendaftaran sampai tanggal 18 Juli 2024 ya. Kemudian pada tanggal 18 Juli ini teman-teman harus ingat bahwa berkas itu harus lengkap ya. Jadi tidak boleh ada berkas yang kurang karena kalau berkas teman-teman kurang maka bisa jatuh pada seleksi administrasi. Diberikan waktu untuk pengajuan sanggah sekitar 2 hari, tapi teman-teman perlu ingat untuk pengajuan sanggah ini tidak ada unggah dokumen baru. Yang ada hanyalah kita sanggah jika terjadi human error pada penyeleksi ya. Jadi mereka yang menyeleksi bisa saja terjadi human error. Jadi itu yang bisa kita sanggah. Tapi jika dokumen teman-teman tidak lengkap, maka tidak ada lagi unggah dokumen baru. Itu yang perlu saya tekankan untuk teman-teman ya. Jadi pengumuman hasil sanggah kira-kira 21 Agustus 2024 dan mungkin bisa dilihat untuk lebih lengkapnya ya di buku panduan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman bahwa khusus untuk lulusan dokter spesialis atau subspesialis sekarang pada kebijakan beasiswa LPDP tahun 2024 itu diperkenankan untuk mendaftar beasiswa doktoral dokter. Jadi dokter spesialis dan subspesialis itu punya kesempatan untuk mendaftar program doktoral. Jadi bagi teman-teman tidak perlu mendaftar, tidak perlu kita masuk ke jenjang magister dok untuk bisa lanjut ke doktoral. Jadi kita dengan menggunakan ijazah spesialis kita sudah bisa mengajukan untuk beasiswa doktoral ya. Jadi dibuktikan dengan transkrip nilai dokter spesialis atau dokter spesialis. Jadi kita loncat 1 jenjang dok ya. Jadi dari tidak perlu lagi melewati fase magister ya. Nah, bagaimana ketentuan ongoing ini khusus untuk dokter spesialis dan dokter subspesialis? Teman-teman punya kesempatan apabila ingin melanjutkan magister
atau doktoral studi. Jadi walaupun teman-teman dokter belum selesai studi, masih sementara studi spesialis, itu sudah bisa mendaftar untuk program magister dan doktoral. Tapi dengan syarat pada saat mulainya studi di studi magister atau doktoral, teman-teman sudah menerima ijazah spesialis ya. Jadi dilarang untuk melakukan 2 pendidikan dalam satu waktu ya. Untuk persyaratan sertifikat bahasa dengan sangat disayangkan ya. Jadi untuk dokter spesialis itu aturannya dok untuk seluruh Indonesia. Tidak ada afirmasi untuk program dokter spesialis dan subspesialis ya. Jadi aturan yang ditetapkan untuk program ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Mau kita di pedalaman ataupun kita di kota. Ya. Jadi untuk persyaratan harus dipenuhi. Dan CPNS ada aturan baru ya dok, jadi sekurang-kurangnya dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM, tempat pendaftar bekerja, kemudian harus ada usulan atau rekomendasi dan mencantumkan nama lengkap serta nomor induk pegawai pendaftar. Yaitu dokter PNS maupun non-PNS yang telah memiliki STR, dok. Jadi STR yang masih berlaku. Jadi teman-teman yang belum memiliki STR tidak bisa mendaftar pada program ini. Kemudian untuk dokter spesialis usia maksimalnya 35 tahun dan untuk subspesialis itu maksimal 45 tahun ya. Jadi pada program ini juga kita punya diberlakukan juga luar unconditional ya, tapi ini agak susah kita dapat ya dok, karena rata-rata fakultas itu tidak mau memberikan, semua harus mengikuti seleksi. Baik, kemudian untuk IPK, untuk profesi dokter 3 pada skala 4, minimal 3 pada skala 4, baik pada program dokter spesialis maupun subspesialis. Untuk syarat bahasa yang paling bisa kita penuhi saya rasa ya, yaitu ITP 475 ya. Kalau untuk IELTS saya kira jarang ada yang mau ikut dengan sertifikat IELTS ya. Jadi untuk ITP kita minimal 475 dok, itu sudah bisa mengajukan diri untuk mendaftar ya. Kemudian untuk masa studi, kita harus studi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPDP. Dan yang perlu teman-teman ingat sebelum mendaftar, dan ini banyak menjadi perhatian bagi teman-teman sebelum mendaftar, adalah kita punya kewajiban untuk mengabdi di Indonesia. Terutama ini untuk teman-teman yang non-PNS ya. Kalau PNS ya jelas pasti akan kembali ya. Jadi tidak ada masalah untuk PNS. Tapi untuk teman-teman yang non-PNS, itu kita punya skema pengabdian 2N tambah 1. Dokter spesialis itu 4 tahun. Jadi kalau kita kali 2 kali 4, 8 tambah 1. Jadi teman-teman harus menyiapkan mental untuk pulang mengabdi selama 9 tahun minimal di daerah yang mengusul ya. Jadi itu syaratnya. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, maka apabila tidak melaksanakan pengabdian akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan. Karena ini semua diatur oleh Kemenkes ya dok, karena LPDP ini taunya menerima, tapi untuk pengabdian itu Kementerian Kesehatan yang mengatur ya. Jadi kita harus kembali mengabdi ya, dan itu memang tujuan dari LPDP itu dibuka ya. Ya, nah di program studi ini ada program studi prioritas juga dok. Jadi untuk program studi spesialis dan dokter spesialis ini ada program prioritas, yaitu yang pertama adalah jantung, kemudian kedua stroke, ketiga urologi dan nefrologi, 4 kanker, dan 5 adalah yang lainnya atau penunjang yang lainnya ya. Jadi saran saya jika ingin memiliki peluang lebih besar untuk lulus, sebaiknya dokter mendaftar pada 4 program prioritas. Tapi tidak menutup kemungkinan jika daerah dokter membutuhkan dan dokter bisa meyakinkan pewawancara saat sesi wawancara, dokter bisa lulus walaupun dokter mendaftar pada tujuan program studi layanan spesialis lainnya ya. Jadi di sini program dokter spesialis dan subspesialis untuk dokter umum dan dokter gigi ya dok. Tapi untuk saya menyarankan teman-teman untuk mengambil 4 program studi prioritas, yaitu jantung, stroke, urologi, dan kanker. Karena ini adalah 4 program studi yang menjadi perhatian dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk subspesialis juga sama dok ya, jadi mengikut pada 4 program studi prioritas ya. Jadi sebaiknya dokter kalau ingin mendaftar mengambil yang prioritas dok. Tapi kalau mungkin sudah mengambil sudah spesialis ya, jadi pasti akan mengambil bidang subspesialis sesuai dengan spesialisasi sebelumnya ya. Nah, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu kita mendapatkan dana pendidikan, dana pendukung, dan dana tambahan. Kalau untuk biaya pendukung hanya dikhususkan untuk penyandang disabilitas, dok. Nah, kalau kita calon dokter spesialis dan subspesialis itu mendapatkan dana pendidikan, dana pendukung, terutama di sini adalah yang tidak didapatkan pada program magister dok, kita dapat tunjangan keluarga ya. Jadi kita sama dengan program doktoral, kita punya tunjangan keluarga di mana maksimal ditanggung 2 orang keluarga kita. Jadi kalau misalnya dokter suaminya sudah PNS itu nggak bisa ya, jadi bisa masukkan kalau punya anak 2 itu boleh. Nah, yang boleh masuk itu adalah keluarga inti ya. Jadi misalnya suami dan anak ya. Di luar itu tidak masuk di dana pendukung ya, di dana tunjangan keluarga. Kemudian dana tambahan ya. Jadi kita punya dana pendidikan tambahan yaitu dana pelatihan kursus wajib, dana ujian keterampilan, dana uji kompetensi, dan dana pendukung tambahan seperti dana transportasi dan akomodasi. Kita juga nanti dibantu kalau misalnya kita mau publish, kita punya tesis atau karya ilmiah, kemudian kita juga akan dibantu untuk mengikuti seminar di luar negeri. Bedanya beasiswa LPDP dibandingkan Kemenkes itu, kalau Kemenkes mengcover untuk seminar-seminar dalam negeri, tapi kalau untuk LPDP tidak dok, kita harus keluar. Jadi kalau mau di cover harus keluar negeri. Jadi kita, dan itu pun kita menjadi peserta oral presentation ya. Jadi bukan cuma sekedar peserta, tapi kita harus presentasi ya. Jadi untuk dana tambahannya, tapi kita dibiayai dok, dan ada besarannya untuk biaya tersebut ya. Jadi buku-buku kita juga dok ada dibiayai ya. Jadi kita dapat dana buku tahunan kurang lebih periode saya itu 10 juta dok per tahun ya. Lumayan lah untuk bisa nambah-nambah ya untuk kita beli buku. Ya apalagi kalau kita dokter spesialis tuh harus beli buku ya dok. Walaupun sudah ada buku e-book tapi sebaiknya kita punya buku dalam bentuk fisik ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk teknis lebih jelasnya, kita nanti akan sharing di sesi konseling. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fadila atas materi yang sangat luar biasa dengan penyampaian materi dari narasumber-narasumber kita yang hebat kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil poin-poin penting. Baik, teman-teman, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi konseling. Untuk itu, teman-teman dapat bergabung di room yang telah disediakan oleh panitia, dan silakan bertanya sepuasnya. Di situ ada juga teman-teman awardi untuk memberikan tips, trik, atau berbagi pengalaman-pengalaman yang menarik. Teman-teman yang baru mendaftar tujuan beasiswa dalam negeri, boleh bergabung di room 1. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar tujuan beasiswa dalam negeri, boleh bergabung di room 2. Teman-teman yang baru mendaftar dengan tujuan beasiswa luar negeri, boleh bergabung di room 3. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar beberapa kali di luar negeri, boleh masuk ke room 4. Dan teman-teman yang tujuan mengambil beasiswa dokter spesialis, boleh bergabung di room 5. Kami berikan waktu konseling selama 30 menit. Untuk itu, kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman semua bertanya sepuasnya kepada teman-teman awardi di room yang telah disediakan oleh kami.
Sekali lagi teman-teman, untuk mengulang lagi, teman-teman yang baru mendaftar tujuan beasiswa dalam negeri boleh bergabung di room 1. Dan untuk teman-teman yang sudah beberapa kali mendaftar beasiswa tujuan beasiswa dalam negeri, boleh bergabung di room 2. Dan teman-teman yang baru mendaftar beasiswa tujuan luar negeri, boleh bergabung di room 3. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar beasiswa dengan tujuan luar negeri, sudah beberapa kali mendaftar, boleh bergabung di room 4. Dan teman-teman yang mengambil beasiswa dokter spesialis, boleh bergabung di room 5. Kalau yang pakai HP, list roomnya berada di kiri atas, dan yang pakai HP, list roomnya ada di bawah menu. Setting telah selesai. Selanjutnya kita beranjak ke materi terakhir, yaitu tips menulis esai yang dibawakan langsung oleh Kak Santi. Namun saya akan membacakan dulu informasi data diri Kak Santi. Kak Santi, nama lengkap Kak Santi yaitu Hikmah Santi Suci Larasati, dan S1 Prodi Ilmu Komunikasi di BINUS University, dan melanjutkan S2 Magister Sains Media Culture and Society PK 232, dan alhamdulillah Kak Santi bekerja sebagai Content Marketing Strategi CPA Australia. Untuk itu, langsung saja saya persilakan kepada Kak Santi untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan dengan waktu 20 menit. Oke, terima kasih Dania. Ini saya share screen dulu ya. Layar saya sudah terlihat ini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Thank you, Sarda Dania. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dania dan juga panitia dari Forok Besi dan juga Mata Garuda Maluku Utara. Teman-teman, perkenalkan saya Santi. Saya award di LPDP PK 232 dan nanti akan melanjutkan studi di Glasgow di bulan September. Di pagi kali ini saya mau share, ini sebenarnya share tips yang pribadi dari saya ya, nulis esai LPDP kemarin seperti apa sehingga saya bisa lulus seleksi LPDP one shot. Saya mohon maaf kalau nanti misalkan ada yang kurang jelas karena kita dibatasi waktu, mungkin teman-teman nanti bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat Instagram. Oke, langsung saja teman-teman. Kadang masalah yang kita punya saat nulis esai itu adalah kita punya idenya di kepala, tapi kita bingung cara nulisnya gimana. Akhirnya ujung-ujungnya hanya muncul 1-2 kalimat yang tidak kohesif, koheren, kita bingung mau ngembangin kalimatnya itu kayak gimana buat jadi satu esai yang runtut dari awal sampai akhir, yang konten kurang lebih 2000 kata, kayak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, saya juga punya nih masalah kayak gini, teman-teman. Yang saya lakukan itu mulai ada beberapa tahap yang saya lakukan untuk tackle isu yang saya punya tadi. Nah, itu akan nanti saya bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah hal-hal awal yang teman-teman perlu untuk pahami sebelum memulai menulis
esai LPDP teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin baru akan memulai menulis esai, yang mungkin ini adalah percobaan pertamanya, teman-teman harus paham beberapa poin ini. Yang pertama, teman-teman wajib untuk paham pertanyaan atau tema yang dikasih dari LPDP. Lalu teman-teman juga wajib tuh tahu batas minimum dan juga maksimum dari kata yang yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan dari LPDP, karena ada banyak teman-teman saya yang gagal di tahap administrasi karena esainya itu tidak memenuhi word counts yang ditentukan. Yang kedua, please be honest, be authentic, jangan pernah plagiat, teman-teman, karena ini terjadi beberapa kali dan sudah banyak bukti kalau orang-orang yang plagiat ini nanti akan fail di bagian substansi, di seleksi akhir. Yang ketiga, be concise and specific. Maksudnya apa? Tidak perlu berbunga-bunga, tidak perlu menulis terlalu banyak hal, singkat saja, yang penting jelas tujuannya apa dan fokusnya apa, dan teman-teman maunya gimana nanti. Lalu show instead of tell. Maksudnya show instead of tell ini apa? Tunjukkan teman-teman. Jangan cuma merangkai kata-kata. Kalau saya begini. Kalau tujuan saya studi adalah ini. Tapi show with data, show with proof. Kalau teman-teman punya pengalaman di bidang, let's say, di bidang manajemen tata kota, nah teman-teman kasih buktinya di esai itu. Teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman saat bekerja dulu seperti apa, dan masalahnya seperti apa, datanya apa, angkanya berapa. Nah, itu teman-teman tulis di esainya. Lalu explain the problems and propose solutions. Ini wajib ada di esai teman-teman. Jangan sampai esai teman-teman itu ada solusi tapi nggak ada problemnya. Atau mungkin ada problem tapi nggak ngasih solusi. Nah, ini wajib untuk digarisbawahi. Yang selanjutnya adalah be humble. Maksudnya be humble ini, teman-teman percaya diri aja gitu. Kadang ada beberapa masalahnya orang Indonesia itu adalah kadang-kadang kita tuh bingung atau kita tuh takut untuk menjual diri. Sorry, ada yang bocor ya suaranya. Oke, lanjut ya. Masalah orang Indonesia itu kadang kita takut untuk menjual diri. Nah, dalam menulis esai, nah teman-teman nanti itu jangan takut untuk menjual diri, tapi jangan berlebihan kayak gitu. So be humble and be confident, tapi don't overconfident. Langsung lanjut ke slide selanjutnya. Di sini, what should you write? Apa sih yang perlu teman-teman tulis di esai kontribusi LPDP teman-teman? Yang pertama adalah komitmen kembali ke Indonesia, dan selanjutnya rencana pasca studi serta kontribusi. Kalau saya pribadi, saya membagi esai saya ke dalam dua subbab ini, atau subtema ini. Komitmen kembali ke Indonesia, lalu rencana masa depan saya. Komitmen kembali ke Indonesia ini membahas soal pengalaman saya di masa lalu, saya dulu kuliahnya di mana, apa yang saya kerjakan saat kuliah, saya kerjanya di mana, apa yang saya dapat dari pekerjaan saya, masalah apa yang saya lihat di lapangan. Nah, itu saya tulis di komitmen kembali ke Indonesia di bagian past. Lalu present ini apa sih masalahnya yang ada sekarang, knowledge gap saya apa, masalah yang saya hadapi tadi kan mau saya tackle, mau saya cari solusinya, tapi saya tidak punya ilmu yang kita sebut dengan knowledge gap gitu. Nah, itu saya state di bagian komitmen kembali ke Indonesia. Lalu rencana selanjutnya masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu rencana pasca studi dan kontribusi, di mana saya bicara soal future plan saya. Nanti saya mau kuliah di mana nih? Kan tadi sudah ada masalah dari pengalaman yang saya punya ya. Lalu saya menawarkan, lalu saya menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut saya punya knowledge gap nih. Saya masih kekurangan pengetahuan di bidang A, B, C, D gitu kan. Nah, maka dari itu, untuk mengisi kekurangan pengetahuan tadi, saya membutuhkan rencana masa depan, rencana studi, untuk lanjut studi di Universitas A, ngambil jurusan A, atau ngambil jurusan B, gitu. Kenapa ambil jurusan A atau jurusan B di universitas tersebut? Karena universitas tersebut punya silabus yang begini, misalkan. Nah, kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Lalu, rencana studinya sudah ada, rencana kontribusinya gimana? Nah, di rencana kontribusi ini teman-teman nanti akan menjelaskan soal solusi.
tadi kan sudah ada masalah, sudah ada problem. Nah, di rencana kontribusi teman-teman akan jelaskan solusinya dari ilmu yang sudah teman-teman dapat saat kuliah, mau teman-teman salurkan dalam bentuk apa, medianya apa, atau kegiatannya apa, dalam bentuk seperti apa, teman-teman mau jadi apa, proyeksi teman-teman dalam 5-10 tahun ke depan, seperti itu. Ini adalah silver lining, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis ya, garis warna abu-abu silver. Nah, dari semua pengalaman teman-teman yang past, present, future itu harus nyambung, teman-teman. Harus ada silver lining atau harus ada benang merahnya. Benang merahnya itu cara nentunya gimana? Kalau saya pribadi, saya menunjukkan korelasi pengalaman masa lalu, rencana kontribusi, dan juga rencana masa depan lewat satu tema aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau fokus di bidang mungkin di angka literasi, digital literasi misalkan ya, teman-teman cari pengalaman di masa lalu, entah itu saat teman-teman melakukan penelitian, waktu S1, atau mungkin saat teman-teman bekerja, yang menunjukkan urgensi atau kepentingan, kegentingan dari rendahnya angka literasi digital di suatu daerah misalkan. Lalu itu korelasinya apa dengan teman-teman yang saat ini? Misalkan teman-teman saat ini bekerja sebagai sebagai asisten researcher gitu di kampus teman-teman. Nah, untuk mengembangkan untuk menulis riset-riset selanjutnya, teman-teman masih kekurangan knowledge di bidang theoretical misalkan yang teman-teman belum dapatkan waktu kuliah S1 atau waktu bekerja. Nah, maka dari itu teman-teman teman-teman bisa nyambungin antara pengalaman masa lalu, masalah yang ada dengan kondisi teman-teman saat ini dan tujuan teman-teman di masa depan. Tujuan ini harus ada dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangan lupa untuk menuliskan langkah-langkah konkret yang teman-teman akan lakukan di rencana teman-teman saat sudah lulus nanti. Oke, lanjut dulu. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Mungkin yang pernah ikut materi webinar Forok Besi yang lalu sudah pernah lihat ini. Jadi ini contoh yang saya bawa teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada yang suka nonton drakor, pasti mungkin tahu soal startup. Nah, di startup ini teman-teman ada satu ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan dalam menulis esai LPDP kita. Misalkan nih, di startup ini kan masalahnya adalah si pemeran utama ingin membantu nenek ini kan. Nenek ini saya lupa namanya, mohon maaf teman-teman. Ingin membantu nenek ini dalam yang memiliki masalah penglihatan. Maka dari itu dia punya pengalaman past-nya atau pengalaman terlibat dalam proyek sukarela di lembaga amal misalkan, atau dia punya pengalaman hidup bersama nenek ini yang punya kendala dalam penglihatan. Akhirnya dengan kapasitas yang dia punya, dia ingin membangun atau membentuk software sebagai software developer. Dia ingin mengembangkan aplikasi dengan fokus pengembangan teknologi aksesibilitas untuk penyandang tunanetra. Nah, masalahnya yaitu masih banyak organisasi atau individu yang belum sepenuhnya memahami manfaat teknologi tersebut, teknologi aksesibilitas penyandang tunanetra, sehingga dia mengalami masalah dalam pengembangan dan juga pengadopsian dari aplikasi tersebut. Nah, sehingga dia membutuhkan studi lanjut nih, misalkan membutuhkan studi lanjut di bidang MBA, let's say ya, di mana dia bisa belajar untuk mengelola startup miliknya dan memasarkan aplikasi yang dia punya, sehingga aplikasi ini nanti bisa menjangkau teman-teman penyandang tunanetra secara lebih masif dan mungkin bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang memang punya fokus ke inclusivity, misalkan kayak gitu. Rencana future-nya apa? Yang rencana masa depannya adalah, atau dampak yang ingin dia buat nanti setelah studi adalah untuk memperluas teknologi aksesibilitas yang dia kembangkan lewat aplikasi tersebut. Contohnya kalau dalam film startup itu kan nanti
dari satu aplikasi saja akhirnya berkembang jadi mobil ramah tunanetra, mobil yang mendukung inklusivitas, di mana kita tidak perlu untuk melihat, kita bisa mengkontrol jalannya mobil dengan voice recognition seperti itu. Nah, contohnya menulis esai itu harus begitu, teman-teman, harus ada pengalamannya, harus ada masalahnya, harus ada knowledge gap, dan juga harus ada dampak nanti yang akan teman-teman lakukan setelah teman-teman berhasil untuk filling the gap, knowledge gap tadi. Selanjutnya struktur esai. Nah, ini perlu menurut saya untuk kita kupas satu-satu. Struktur esai di sini kalau saya pribadi saya bagi jadi 6, teman-teman. Mulai dari awal banget ada hook, lalu background diri, masalah dan solusi, justifikasi studi, rencana kontribusi, lalu closing. Hook itu apa? Hook ini kait, teman-teman ya. Kalau misalkan kita mancing, kita pasti butuh umpan ya. Nah, hook ini di dalam esai berfungsi sebagai umpan agar pembaca nanti atau juri nanti itu tertarik untuk membaca esai kita sampai akhir. Kalau di awal saja sudah tidak menarik, kan kadang orang ya udah malas untuk baca lagi atau tidak terlalu excited untuk baca esainya sampai selesai. Nah, maka dari itu perlu menurut saya untuk ada dalam menulis esai beasiswa ataupun mungkin nanti esai motivation letter teman-teman ke kampus tujuan, perlu untuk membuat sebuah hook yang menarik. Hook yang menarik itu bisa dalam bentuk judul yang menarik, bisa pakai quote yang relevan, bisa pakai angka atau statistik yang cukup triggering, misalkan dari 9 atau 8 dari 10 penderita kanker di Indonesia mengalami apa-apa kayak gitu kan, atau 8 dari 10 siswa di pelajar sekolah dasar di Indonesia masih mengalami masih memiliki angka literasi di bawah berapa persen kayak gitu. Itu yang menunjukkan bahwa urgensinya ada krisisnya di situ. Lalu yang keempat bisa pakai pertanyaan-pertanyaan provokatif kayak gitu. Atau mungkin cerita. Nah, di sini saya punya 2 contoh, teman-teman. Nah, ini yang satu ini adalah pertanyaan provokatif. Dan teman-teman baca, dunia digital memberikan akses ke berbagai informasi, tapi apakah kita sudah benar-benar memberikan akses ini kepada semua orang? Ini untuk teman-teman yang mau mengangkat, mungkin kalau dari quotes, dari pertanyaan ini kita bisa imagine, kita bisa bayangkan, oh berarti esai ini akan membahas bagaimana bagaimana teknologi digital itu bisa accessible untuk semua orang, bisa menjadi lebih, kita bisa membangun environment yang lebih inklusif, di mana semua orang memiliki akses yang sama ke media digital kayak gitu. Atau yang kedua ini adalah contoh cerita. Jadi teman-teman bisa contoh quotes. Jadi teman-teman bisa baca di sini, ketika kita menggabungkan teknologi dengan empati, kita menciptakan aksesibilitas yang sejati. Masih sama dengan yang contoh pertama. Setelah baca satu penggalan quotes ini, kita jadi bisa imagine nih, pembaca jadi bisa membayangkan, oh next-nya nih pasti membahas soal aksesibilitas dan inklusivitas di media digital, di dunia digital, kayak gitu. Membuat dunia digital yang lebih inklusif dan juga lebih aksesibel untuk semua. Nah, hook ini perlu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah menulis draft essay dan ternyata mungkin dirasa belum ada, dibaca lagi belum ada hooknya, teman-teman bisa work on it, bisa cari kira-kira mau nulis hook apa ya, yang nambahin hook apa ya, yang kira-kira bisa lebih membuat esai teman-teman itu menarik sejak di awal, sehingga pembaca tertarik untuk baca sampai selesai. Selanjutnya ini background diri. Maaf Kak Santi. Iya. Boleh kasih. Sorry, Dania. Boleh kasih full layarnya Kak Santi? Sama mengingat waktu tinggal 5 menit lagi Kak Santi. Oke. Ini full layar. Bentar. Gak ngerti nih full layarnya gimana. Bentar ya. Mungkin di sini nanti aku share materinya deh ke ini ya teman-teman ya. Maaf ya. Oke, ini itu lebih bagus. Iya, oke, siap. Nah, ini background diri. Jadi setelah teman-teman menulis hook tadi, kalau untuk esai beasiswa itu sebaiknya ada menjelaskan untuk LPDP, ini from my point of view.
menjelaskan sedikit tentang background diri teman-teman, tapi tidak perlu yang terlalu luas. Misalkan, oh saya dulu waktu saya SD saya memenangkan predikat tetangga terbaik di kelurahan saya gitu, atau saya pernah memenangkan award ABCD yang tidak ada relevansinya dengan rencana studi teman-teman, tidak ada relevansinya dengan masalah yang teman-teman angkat. Itu jangan teman-teman, it's going to be bragging yourself too much gitu kan, terlalu banyak bragging yourself, pasti menjual diri kita terlalu banyak sehingga menjadi overconfidence. Background diri yang perlu teman-teman tulis itu cukup pendidikan, background pendidikan teman-teman S1-nya di mana, terus pekerjaan jika sudah punya, lalu achievement yang relate saja dengan rencana studi, lalu penelitian yang relate, dan pengalaman volunteering, organisasi, maupun pencapaian tanpa overselling. Dan ingat, harus relevan ya dengan rencana studi dan rencana kontribusi teman-teman. Selanjutnya, masalah dan solusi yang ditawarkan. Nah, di sini setelah menulis tentang background kita, which means pengalaman past kita, nah teman-teman harus menulis masalah yang teman-teman dapatkan. Identifikasi masalahnya ini bisa lewat tadi saya sudah sempat jelaskan tentang mungkin pengalaman studi teman-teman sebelumnya, atau riset yang pernah teman-teman lakukan, atau pengalaman dan isu yang teman-teman dapatkan saat sudah bekerja. Lalu jangan lupa propose solusinya, apa dan bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk tackle masalah tersebut. Sebagai siapa nanti teman-teman, perannya teman-teman nanti sebagai apa, sebagai siapa dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah sebagai dosen, atau apakah sebagai dokter, atau sebagai peneliti atau sebagai karyawan swasta di BUMN, karyawan swasta, PNS, atau apapun itu harus teman-teman state. Lalu jangan lupa lengkapi dengan data dan fakta. Selanjutnya, justifikasi studi. Justifikasi studi ini maksudnya apa? Sepenting apa sih teman-teman buat lanjut studi? Yang pertama harus dijelaskan dengan knowledge gap atau urgensi tadi. Misalkan saya punya aplikasi, saya mau mengembangkan aplikasi ini biar bisa mencapai environment yang lebih luas, mencapai audiens yang lebih luas. Tapi saya tidak punya tuh pengalaman, saya punya pengalaman dan pengetahuan soal software engineering. Saya bisa bikin aplikasi, tapi saya tidak punya ilmu untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Maka itu yang saya sebut dengan knowledge gap. Maka dari itu saya butuh untuk lanjut kuliah di jurusan MBA, Harvard misalkan, kayak gitu ya. Terus relevansinya apa? Tunjukkan keseriusan dengan riset program tujuan. Jangan sampai teman-teman bilang, saya mau lanjut di MBA Harvard, karena MBA Harvard itu prestigious. Hanya itu. Harus tunjukkan kalau teman-teman sudah riset program tujuan tersebut, mulai dari mata kuliah apa yang akan teman-teman ambil, dosennya siapa nanti di sana yang kira-kira punya riset atau punya kesamaan interest dengan teman-teman. Kenapa harus pilih kampus tersebut? Topik tesis atau disertasi teman-teman nanti saat S2 maupun S3 itu yang mau ditulis apa, kalau diperlukan itu perlu teman-teman state di essay teman-teman. Oke, kita lanjut dulu karena waktu. Selanjutnya rencana kontribusi. Nah, setelah teman-teman tulis rencana studinya, mau studi lanjut di mana, dengan karena apa alasan mau studi lanjut di universitas tersebut, tentunya lanjut ke rencana kontribusi. Setelah selesai studi, teman-teman mau ngapain nih dengan ilmu yang udah teman-teman dapat? LPDP udah ngasih uang, ngegelontorin uang bermiliar-miliar buat kita, terus kita mau ngapain setelah itu? Nah, dalam menulis rencana kontribusi, usahakan menggunakan, kalau saya pribadi, saya menggunakan metode SMART. Harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Spesifik, teman-teman mau jadi apa, mau di mana. Sebutkan organisasi atau lembaga tempat di mana teman-teman nanti mau berkontribusi. Daerahnya di mana, kayak gitu harus teman-teman state secara spesifik. Lalu measurable, bagaimana caranya teman-teman buat achieve goal tadi, achieve rencana tadi. Misalkan dari sejak saya berkuliah, misalkan mau jadi researcher di think tank A, think tank atau lembaga riset A, kayak gitu kan. Nah, untuk menunjukkan bahwa rencana ini measurable, teman-teman bisa jelaskan bahwa nanti selama kuliah 2 tahun di Australia, misalkan, saya akan menulis 3 paper, atau menerbitkan 3 paper Scopus, atau sejenisnya kayak gitu kan, atau apapun hal yang bisa teman-teman tunjukkan bahwa rencana ini tidak hanya sekedar rencana, tapi sudah ada plan-plan strategis ke depannya. Yang selanjutnya achievable. Ini masih terkait dengan measurable tadi, tunjukkan betapa rencana ini bisa teman-teman achieve nantinya. Be realistic.
jangan sampai nih teman-teman nulis di rencana kontribusi teman-teman mau jadi presiden, padahal jadi menteri aja belum pernah, padahal turun ke politik aja belum pernah, tapi di rencana kontribusi saya mau jadi presiden untuk menangani masalah ini gitu kan, itu kan tidak realistik ya, jangan kayak gitu. Atau saya mau jadi menteri kayak gitu. Terus timely juga harus diperhatikan. Nah, ini rencana kontribusi bisa teman-teman baca. Ini saya mau highlight, rencana kontribusi nggak harus luar biasa, nggak harus besar, tapi harus realistis. Selanjutnya, closing, teman-teman bisa baca juga di sini. Kalau closing, tadi kan di awal udah ada hook ya. Jangan lupa di closing ini harus memorable, teman-teman. Teman-teman bisa kasih cerita singkat, harapan teman-teman tentang kepada Indonesia, bisa juga ngasih tagline. Kalau saya kemarin saya pakai tagline, teman-teman. Indonesia makin cakap digital, atau Indonesia sehat, atau hashtag energi berkeadilan. Tagline-tagline ini harus bukan tagline yang kita bikin sendiri ya, tapi tagline-tagline yang keluar dari program-program yang dijalankan oleh dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu. Selanjutnya ini what makes you fail, teman-teman bisa lihat. Sekali lagi kalau saya jangan pernah plagiat. Terus jangan pernah tidak mencantumkan data statistik di esai teman-teman. Lanjut, yang terakhir pesan dari saya dalam menulis esai LPDP, jangan lupa untuk proofread, teman-teman bisa join grup FBMG, Forok Besi Mata Garuda Maluku Utara, bisa join program proofreadnya juga, karena itu akan sangat membantu teman-teman nanti, oke? That's all from me. Terima kasih, mohon maaf moderator, waktunya kayaknya kelebihan. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Santia atas materi dan tips menulis esai yang sangat menarik. Semoga teman-teman dapat mengambil poin-poinnya, poin-poin pentingnya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk itu saya berikan kesempatan 2 penanya. Untuk itu bagi yang mau bertanya dipersilakan. Halo, Kak. Halo. Halo Kak Yusri. Oke. Assalamualaikum dan salam untuk teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu langsung ke saja itu. Saya dalam penulisan esai ini saya masih banyak mengalami kebuntuan untuk menulis terutama antara perbedaan penulisan doktor sama magister itu dia sama atau ada perbedaan penulisan begitu loh. Jadi kayak di LPDP itu kan minta 1.500, ada juga sampai 2.000 ya. Jadi kalau untuk penulisannya sendiri, kalau untuk penulisannya sendiri itu dia harus ada poin-poinnya itu disebut atau dijelasin semua begitu. Karena kemarin saya ada sempat tulis sudah selesai, tapi saya kirim ke dosen saya masih dikoreksi lagi, masih ada banyak permasalahan yang harus dilihat lagi dalam penulisan saya. Ya mudah-mudahan dimengerti dan tolong berbagilah untuk pengetahuannya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Yusril atas pertanyaannya. Langsung saja saya berikan kepada Kak Santi untuk menjawab. Terima kasih moderator Kak Yusrin. Kebetulan saya masih baru mau melanjutkan ke S2. Tapi dari sharing-sharing yang sudah pernah saya dapat dari kakak-kakak yang sudah melanjutkan studi ke jenjang doktoral, terkait esai itu sendiri tidak ada perbedaan kakak. Yang membuat beda antara S2 dan S3 adalah untuk S3 harus ada proposal tesis ya, proposal disertasi kalau saya tidak salah. Nah, itu yang membedakan antara S2 dan S3. Tapi terkait esai masih sama, Kak. Kakak harus menjelaskan tentang kalau saya pribadi menjelaskan tentang pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman itu ada masalah apa yang kakak dapat di lapangan, lalu
kakak sendiri masih punya kekurangan apa nih, ilmu apa yang kurang atau kompetensi apa yang kurang yang sekiranya diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya baru kakak jelaskan tentang rencana kakak nanti. Kalau misalkan mendapatkan beasiswa ini, kakak mau lanjut studi kemana, mau lanjut S3 kemana, kenapa lanjut S3-nya ke situ? Oh, kalau S3 kan biasanya terkait promotor ya, karena di S3, karena saya sudah mendapatkan promotor yang memiliki interest yang sama misalkan, atau karena di universitas ini ada profesor yang punya kesamaan interest dengan saya, atau pernah melakukan atau pernah menulis riset di bidang apa gitu, atau punya judul riset yang sama atau mirip, sorry, bukan sama ya, yang mirip gitu, atau yang relevan dengan rencana riset saya di proposal kakak tadi yang akan kakak submit kayak gitu ya. Jadi selanjutnya baru kakak jelaskan tentang rencana pasca studinya nanti mau ngapain setelah selesai S3 gitu. Harus relevan antara pas, recent, yang antara masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Jadi itu Kak, terkait esai tidak ada perbedaan antara S2 dan S3. Yang membedakan adalah proposal penelitian untuk teman-teman S3. Semoga menjawab. Oke. Ya, Kak. Oke, Kak. Baik, Kak Yusril, apakah sampai di sini sudah memahami? Iya sih. Dan S1 sama S2 sama S3 itu. Karena yang dibedakan hanya proposal saja. Itu untuk selanjutnya itu nanti kita ada kegabung ke grup LPDP atau apa, kita bisa sharing di situ, Kak. Nanti saya tanya-tanya lebih di situ dalam penulisan saya. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Yusril. Ya, sama-sama. Yang ingin mau bertanya? Kak, mau izin bertanya boleh? Ya. Jangan. Kak Hafat. boleh. Oke, terima kasih untuk pematerinya, sangat luar biasa hari ini memberikan kita sosialisasi. Pertanyaan saya terkait esai juga. Tadi dikatakan bahwa ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu ya. Jadi kan juga tadi dikatakan jangan terlalu menjual diri atau yang berlebih-lebihan untuk kayak personal branding dirinya sendiri gitu ya. Jadi saya mungkin punya beberapa pengalaman, contohnya di masa lalu itu kayak pernah membuat sekolah, kayak komunitas sekolah di Yogyakarta, kemudian ada beberapa komunitas yang saya ikuti terkait jurusan-jurusan saya gitu. Jadi apakah itu bisa diisi semua, karena kan saya mungkin banyak banget kayak buat komunitas dan lain sebagainya untuk menunjang kayak karena saya jurusannya ilmu gizi, untuk menunjang kesehatan dan sumber daya manusia di Indonesia pada khususnya gitu. Jadi apakah itu juga bisa dituliskan atau bagaimana? Apakah poin-poinnya saja? Karena kalau terlalu banyak juga nanti kan bagaimana gitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Langsung saja kepada Kak Shanti. Silakan untuk menjawab. Oke, makasih moderator. Kak Fahmil, sebenarnya esai itu tergantung ya dari lembaga beasiswanya. Kalau ada beberapa lembaga beasiswa yang memang suka kalau kita overselling kayak gitu. Tapi based on experience saya dan juga dari sharing dari kakak-kakak awardee dan alumni, untuk LPDP sebaiknya jangan overselling gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Kak Fahmil, apakah perlu ditulis semuanya itu pengalaman kakak dalam membangun komunitas saat masih berkuliah dulu atau saat ini? Sebenarnya kalau saya pribadi Kak, semua pengalaman itu kan sudah tertulis di CV Kak. Daripada membuang-buang word counts atau membuang-buang jumlah kata untuk menulis kembali apa yang sudah kakak tulis di CV, lebih baik kakak summarize gitu. Jadi tidak perlu dijelaskan bahwa pada tahun 2000 sekian saya membangun komunitas ini, beranggotakan sekian ribu orang gitu. Lalu pada tahun berikutnya saya juga membangun komunitas ini beranggotakan sebenarnya. Padahal semua sudah ada di CV Kak. Akhirnya word counts kakak untuk menjelaskan tentang masalah tadi, masalah yang ada itu untuk mengelaborasi, menuliskan masalah yang kakak temui itu menjadi berkurang gitu. Word counts kakak untuk menjelaskan bahwa oh saya ini perlu banget loh untuk lanjut lanjut studi itu berkurang gitu. Jadi akhirnya orang bacanya itu jadi kayak oh ini
ibaratnya kayak ini baca, ini kan udah ada di CV, ini buat apa lagi dituliskan kayak gitu. Jadi saran saya mungkin kakak boleh menuliskan yang relevan saja dan tidak perlu ditulis semuanya gitu. Mungkin kakak bisa ngambil satu atau dua pengalaman saat menjadi founder dari komunitas-komunitas tersebut yang memang punya relevansi dengan masalah, Kak. Masalah di mana kakak masalah yang mau kakak angkat. Misalkan di komunitas A waktu itu kakak melihat ada masalah ini nih, masalah one particular problem yang ternyata masalah ini nanti akan mau kakak selesaikan. Tapi masalah itu kan mungkin tidak ada di komunitas lain yang kakak dirikan kan. Nah, itu aja yang mungkin bisa kakak highlight. Jadi untuk menghindari overselling dan juga tetap menjaga agar ada benang merah antara cerita kakak dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih Kak Santi. Apakah sudah memahaminya? Ya, saya berikan satu kesempatan lagi untuk Aisyah. Boleh langsung saja bertanya? Oke, selamat siang sebelumnya. Terima kasih Iya. telah untuk semua panitia dan awardee yang telah mengadakan LPDP ini. Saya mohon bertanya ke Kak Santi untuk esai. Kalau tidak salah, saya tadi baca atau dengar itu tentang masukan achievement ataupun pengalaman yang related atau relevan dengan jurusan kita nanti. Nah, mungkin saya tuh belum punya pengalaman atau achievement untuk yang related untuk tujuan jurusan saya nanti. Nah, gimana tuh Kak, biar kita tetap highlight kalau kita nih benar-benar butuh beasiswa ini, butuh untuk mengikuti jurusan ini gitu. Jadi tanpa kan kalau kita nggak related kan otomatis kan kosong gitu ya Kak. Gitu sih Kak Santi. Terima kasih. Kak Santi langsung saja untuk menjawab. Oke, terima kasih moderator. Kak Aisyah, kalau pengalaman saya yakin pasti ada. Mungkin achievement ya maksudnya. Achievement itu kalau gini, kalau nggak ada pengalaman yang relevan, buat apa lanjut studi gitu masalahnya. Karena alasan lanjut studi itu berangkat dari knowledge gap, Kakak. Kita butuh pendanaan nih dari negara. Nah, negara se-urgent apa sih negara harus atau sepenting apa sih negara harus membiayai pendidikan kita yang beratus-ratus juta itu. Nah, itu bisa dijelaskan lewat knowledge gap. Knowledge gap itu atau kesenjangan pengetahuan. Apa sih yang masih kita belum punya? Apakah pengetahuan teoritis atau pengalaman praktis kayak gitu. Kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap ini dapatnya dari mana? Dapat dari pengalaman, Kak. Nggak harus pengalaman profesional atau pengalaman saat bekerja. Kalau kakak fresh graduate bisa diambil dari pengalaman kakak saat berkuliah. Mungkin waktu kuliah dulu kakak pernah attend atau ikut mata kuliah A. Nah, di mata kuliah A itu kakak berhadapan atau menghadapi studi kasus yang seperti ini kayak gitu. Akhirnya kakak di situ menyadari bahwa oh ternyata Indonesia ini punya satu isu nih, isu A, isu B ini, dan saya pengen untuk membantu Indonesia untuk menyelesaikan isu tersebut. Sayangnya saya masih kurang pengalaman dan juga kurang pengetahuan teoritis misalkan, karena nanti saat di masa depan saya ingin membantu Indonesia menyelesaikan masalah tersebut lewat proyeksi saya sebagai seorang pengajar, misalkan, kayak gitu. Nah, itu yang kakak tulis. Tapi kalau achievement tidak ada, itu tidak apa-apa, kakak. Karena LPDP itu, ini saya ambil dari pesan dari salah satu alumni yang waktu itu ngasih mentoring ke saya. LPDP itu tidak mencari orang pintar atau orang hebat dengan prestasi selangit. LPDP itu mencari orang yang siap, Kak. Yang siap untuk studi dan siap untuk berkontribusi. Jadi tunjukkan kesiapan kakak itu lewat pengalaman dan juga problem dan juga rencana kakak di masa depan. Tidak apa-apa tidak punya achievement yang belum punya achievement yang relevan yang bisa ditulis di esai, tapi terkait pengalaman saya yakin pasti ada, Kak. Entah pengalaman nulis skripsi atau pengalaman waktu berorganisasi dulu yang menjelaskan tentang masalah yang kakak hadapi dan bagaimana nanti kakak mau berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
itu. Baik teman-teman, mengingat waktu kita sudah beranjak ke sesi terakhir, namun mungkin ada closing statement untuk narasumber. Kasanti, ada pesan terakhir. Pesan terakhir. Oke. Terima kasih moderator. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Saya tidak ada pesan terakhir, belum disiapkan, tapi mungkin pesan saya adalah teman-teman kalau nulis jangan lupa untuk proofread. Proofread itu sangat-sangat amat berguna untuk menyempurnakan POV esai kita, karena kadang dari POV kita nih esai udah cemerlang, udah bagus, udah sempurna, tapi ternyata dari POV teman-teman lain itu masih ada yang kurang. Nah, jadi jangan lupa untuk proofread esai teman-teman, bisa lewat kegiatan proofreading yang nanti akan oleh FBNG Garuda Maluku Utara. Dan yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk menunjukkan urgensi teman-teman, alasan teman-teman lanjut studi, alasan kenapa negara harus membiayai teman-teman untuk studi yang mahal itu harus ditulis secara jelas di esai teman-teman. Jangan sampai esai teman-teman hanya fokus ke self-center, tujuan pribadi saja tanpa ada sumbangsih untuk negara atau untuk komunitas yang lebih besar, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Santi. Apa ada narasumber yang lain? Mungkin kalau dari saya, ya kurang lebih sama kayak Kak Santi ya, teman-teman tetap semangat aja. Intinya kita di sini semua terbuka kalau memang ada perlu tanya-tanya apa, karena kita juga pernah di posisi teman-teman, kita struggling juga, kita bahkan ngechat orang-orang yang memang terdahulu yang udah pernah LPDP, bahkan mungkin senior-senior di kampus ya. Jadi feel free, kita udah tahu bahwa gak mudah gitu kan untuk dapat LPDP, bahkan untuk mengejar LOA juga itu perlu tahapan-tahapan. Sama pesan saya terakhir, tidak selamanya teman-teman tuh belum ya tadi ya mungkin sedikit terkait dengan achievement, mungkin nggak semua punya achievement, tapi jangan pernah ragu gitu untuk mendaftar, karena LPDP itu betul membutuhkan orang yang siap, dan kenapa mereka membiayai kita itu ya mungkin itu yang bisa kita tuangkan gitu. Intinya tetap semangat aja, kita feel free kontak untuk pemateri, bahkan nggak harus pemateri, ke moderator, bahkan panitia-panitia lainnya kita siap gitu buat membantu. Semangat teman-teman, mungkin itu aja. Mantap. Terima kasih Kak Idhar. Mungkin dari Dr. Fadila atau Kak Udin ada? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman semua, karena mengingat waktu, kita sudah beranjak ke sesi terakhir, yaitu penutup. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung di sosialisasi kali ini. Dan terima kasih juga untuk kepada para narasumber hebat kita kali ini sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Sebelum keluar dari Zoom, teman-teman jangan lupa untuk mengisi saran atau kritik untuk forum kami yang akan disediakan oleh panitia. Dan teman-teman juga jangan lupa follow nih Instagram Mata Garuda Maluku Utara dan Forok Besi untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Dan yang belum join ke grup WA, teman-teman boleh join langsung ke link WA yang ada di Instagram bio Forok Besi. Dan ada satu nasihat dari Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan mohon maaf bila perkataan atau tindakan yang salah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sukses semua. Kak, ini untuk nomor Kak, ini untuk nomor pemateri itu nggak bisa di spill ya?
atau di apa begitu untuk Instagram atau apa, biar sekalian kita bertanya-tanya setelah menulis esai itu apa-apa yang diperlukan. Bisa, bisa. Nih, mungkin share aja ya masing-masing ya. Ada email, nomor WA, Boleh follow Instagramnya masing-masing. Nah, Oh, itu. Oke, nanti Instagram aja Kak, semuanya itu pemateri. Di Instagramnya Forok Besi kan ada tuh. Follow, itu jangan juga lupa boleh. follow Forok Besi dulu. Ya, follow Kita semua ada Instagram. di dalam grup ya kakak ya, jadi Follow kakak. bisa join grup aja. Oke, thank you semua. Kita akhiri saja forum kita ya. Nanti sambil makasih ya semua narasumber ya. Kak Suci, Bang Idhar, Bu Dokter, Ya, Udin. Wah, Thank you, thank you. Terima kasih kakak. Mantap. Nanti kita Forok siapkan Besi. ininya. Ucapan selamat ya, apa ya? Nantilah. terserah. Makan-makan. Oh, boleh, boleh, Nah, boleh. makan-makan Oke. saja, Kesua. Jangan, nggak usah Papeda, aneh-aneh, asal papeda, makan-makan boleh saja. sih. Boleh sih. Bagus. Makan-makan saja. Makanan kembang, boleh, boleh. Screenshot dulu panitia. Oh, screenshot panitia, siap. Ini bentar ya, saya spotlight ulang yang apa? Narasumber ya. Tadi kan belum full tuh narasumber ya. Bu Dokter boleh videonya ini dinyalain dulu Bu Dokter. Atau udah keluar? Oke. Oke, kita screenshot ya. Pak Ketua juga video kali. 1, 2, 3. Thank you. Satu kali saya boleh sudah. Mantap. Makasih, makasih. Kita Makasih langsung. kakak. Sama-sama. Dadah.